Kodim, Komando Distrik Militer, bisa punya peran penting dalam menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dalam peradaban. Karena lingkungan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai institusi pertahanan, tetapi juga sebagai ruang pembinaan karakter dan kebangsaan. Ada beberapa hal alasan utamanya. Yang pertama yaitu Kodim menjadi simbol kedisiplinan dan tanggung jawab. Nilai ini sejalan dengan Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, yang menekankan kemanusiaan yang adil serta keadilan sosial. Lingkungan yang teratur dan tertib membantu membentuk sikap, disiplin dalam kehidupan sehari-hari atau bermasyarakat. Yang kedua, Kodim juga sering menjadi tempat kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan. Di sana masyarakat terutama generasi muda itu dapat belajar tentang cinta tanah air, persatuan, dan pentingnya menjaga keutuhan bangsa, yang berkaitan erat dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Yang ketiga, adanya interaksi TNI dan masyarakat. Nah, Kodim itu tidak berdiri terpisah dari masyarakat, tetapi dekat dengan kehidupan warga. Seperti kegiatan sosial, yaitu gotong royong, bakti sosial, dan pembinaan desa mencerminkan nilai sila ke-1, yaitu ketuhanan, sila kedua, yaitu kemanusiaan, dan sila kelima, yaitu keadilan sosial. Kodim dapat menjadi contoh kepemimpinan yang berintegritas, nilai musyawarah, dan kepemimpinan yang bijaksana yang sering diterapkan dalam organisasi militer itu mencerminkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, yaitu lingkungan Kodim juga membantu menanamkan rasa nasionalisme dan bela negara. Hal ini penting dalam membangun peradaban yang kuat karena masyarakat memiliki rasa cinta tanah air akan lebih menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setting tempat seperti Kodim itu penting karena dapat menjadi sarana nyata untuk menanamkan, melatih, dan membiasakan diri untuk nilai-nilai Pancasila agar tidak hanya dipahami tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Penjelasan konsep untuk riset lapangan Pancasila. Yang pertama, konsep verbal. Konsep verbal adalah cara penyampaian nilai, pesan, atau informasi melalui bahasa, baik lisan maupun tulisan. Nah, dalam konteks Pancasila, konsep verbal ini digunakan untuk yang pertama, menyampaikan nilai-nilai Pancasila melalui ucapan, slogan, aturan, atau himbauan. Yang kedua, menjelaskan norma yang berlaku di suatu ekosistem seperti sekolah, pasar, dan lain-lain. Yang kedua, makna denotatif. Makna denotatif adalah makna sebenarnya atau literal atau yang sesuai fakta tanpa tambahan perasaan atau tafsir yang lainnya. Nah, dalam riset Pancasila, makna denotatif ini digunakan untuk yang pertama, menjelaskan realitas yang benar-benar terjadi di lapangan. Yang kedua, menggambarkan fakta secara objektif. Nah, yang ketiga, makna konotatif. Makna konotatif adalah makna tambahan atau kiasan atau yang mengandung nilai atau perasaan tertentu. Nah, dalam riset Pancasila, makna konotatif ini digunakan untuk yang pertama, menafsirkan nilai yang terkandung di balik suatu tindakan. Yang kedua, menghubungkan perilaku dengan nilai-nilai Pancasila. Yang namanya keyakinan itu kan yakin dari diri dan diakui bersama sesuai dengan kelompoknya. Dan itu nggak boleh memaksakan kehendak satu sama lain. Hasil wawancara oleh narasumber yang pertama, sila pertama. Perbedaan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak perlu dipaksakan untuk menjadi sama atau dianggap paling benar. Yang terpenting adalah bagaimana setiap individu mampu menghargai, menyampaikan pendapat dengan cara yang baik, serta mengedepankan musyawarah untuk mencapai pemahaman bersama tanpa menghilangkan keyakinan masing-masing. Dengan sikap tersebut, kerukunan dan keharmonisan dapat tetap terjaga. Penjelasan ini tidak hanya menyampaikan informasi secara langsung, tetapi juga mengandung nilai dan ajakan dalam bersikap. Sehingga penjelasan ini termasuk dalam pemaknaan konotatif. Cari informasi bukan hanya dari sektor saja, tetapi dari masyarakat juga. Kan pasti masyarakat kalau misalnya terjadi bencana, pasti kan ada yang punya jiwa sosial dan sebagainya. Itu yang kita nanti cari. Berdasarkan narasumber pertama untuk sila kedua dalam prinsip kemanusiaan, Kodim menyalurkan bantuan secara tepat sasaran dengan mengutamakan keadilan, transparansi, serta kerjasama dengan berbagai pihak. Prioritas diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan berdasarkan data yang akurat. Selain itu, Kodim mengedepankan pendekatan persuasif dalam menjaga keharmonisan serta berperan sebagai mitra pemerintah sipil tanpa melampaui kewenangan. Penjelasan tersebut bersifat denotatif karena disampaikan secara lugas, objektif, dan berdasarkan fakta. Bergaul dengan semua komponen masyarakat, bergaul dengan sesama aparat, baik dan beradaptasi dengan itu yang kita kerjakan. Keseharian kita itu makanya Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang pertama, untuk sila ketiga, Kodim berperan dalam menjaga persatuan dengan menanamkan sikap toleransi, saling menghargai, dan tidak mementingkan ego.
Mereka tidak hanya menangani konflik saat terjadi, tapi juga mencegahnya sejak awal melalui komunikasi sosial dan pendekatan yang humanis. Dengan berbaur langsung ke masyarakat, Kodim bisa memahami situasi dan meredam potensi konflik sebelum membesar. Intinya perbedaan itu dianggap secara wajar dan yang penting adalah bagaimana tetap menjaga kebersamaan sesuai dengan nilai persatuan. Penjelasan ini termasuk denotatif karena disampaikan secara langsung, jelas, dan tanpa makna tersembunyi. Yang jelas yang berat dalam menentukan ataupun mengambil keputusan di sini adalah pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1 untuk sila keempat, dalam pengambilan keputusan di masyarakat, Kodim tidak bertindak sendiri, tapi berperan sebagai mitra yang memberikan masukan. Keputusan utama tetap ada di pemerintah daerah seperti bupati atau wali kota. Prosesnya dilakukan melalui musyawarah bersama yang melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI. Jadi setiap masalah dibahas dulu untuk mencari solusi terbaik. Misalnya saat ada kasus orang mabuk yang meresahkan warga, tidak langsung diputuskan sepihak, tetapi didiskusikan bersama agar penanganannya tepat dan adil. Penjelasan ini bersifat denotatif karena disampaikan secara langsung, faktual, dan tidak mengandung makna kiasanalisme yang tinggi. Yang jelas kita tidak akan membedakan kamu dari mana, agamamu apa, kamu kaya atau miskin. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama, untuk sila yang kelima adalah keadilan legal dalam pelayanan di Kodim berarti semua masyarakat diperlakukan sama tanpa membeda-bedakan asal, agama, status ekonomi, atau kedekatan. Pelayanan ini dilakukan secara adil dan objektif, misalnya dengan mendahulukan siapa yang datang lebih dulu tanpa adanya perlakuan khusus. Nah, prinsip ini menekankan pemerataan dan kesetaraan hak bagi semua orang. Jika prinsip ini diterapkan dengan baik, maka akan terlihat dari kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif. Penjelasan ini bersifat denotatif karena disampaikan secara langsung, jelas, dan apa adanya tanpa menggunakan bahasa kiasan. Terima kasih. Sehingga apabila terjadi konflik di masyarakat, mereka lah yang menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan. Sila 1 dari wawancara narasumber yang kedua. Sikap Kodim pada umumnya menghargai perbedaan keyakinan setiap anggotanya, di mana semua diperlakukan sama tanpa diskriminasi karena yang diutamakan adalah profesionalitas dan kedisiplinan. Dalam keseharian, toleransi dijaga dengan baik dan di setiap anggota tetap diberi kebebasan beribadah. Jika ada yang kurang aktif, biasanya tidak langsung diberi sanksi, tetapi dibina dengan pendekatan yang baik agar muncul kesadaran dari diri sendiri. Jadi, yang ditekankan bukan hanya aturan, tetapi juga sikap saling menghargai dan pembinaan yang humanis, sehingga penjelasan ini termasuk pemaknaan konotatif. Kita digunakan untuk menjadi pengamanan situasi Berdasarkan narasumber kedua untuk sila kedua, dalam pelaksanaan prinsip kemanusiaan, Kodim tetap bersikap tegas namun mengutamakan pendekatan humanis di lapangan. Setiap penanganan konflik dilakukan tanpa kekerasan dengan mengedepankan upaya menenangkan, melerai, dan memberi pembinaan. Bahkan dalam situasi pelanggaran, pelaku tetap diamankan secara baik dengan menghormati hak asasi manusia. Selain itu, Kodim juga berperan aktif dalam pencegahan konflik guna menjaga keamanan dan kedamaian masyarakat. Penjelasan ini bersifat konotatif karena tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menekankan nilai dan sikap kemanusiaan dalam bertindak. belum pernah terjadi, karena kan kita jelas aparat dari kedua ini tentunya mulai dari Bogor sendiri maupun jajarannya itu kurang. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang kedua untuk sila ketiga, intinya TNI itu berperan dalam menggalang persatuan dengan menghindari sikap sara atau primordialisme yang mengutamakan kepentingan umum dan menanamkan semangat bela negara. Rekrutmennya itu terbuka untuk semua warga tanpa diskriminasi, lalu setelah lolos seleksi dan pendidikan, penempatan prajurit itu dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan asal daerah. Jadi setiap anggota itu harus siap ditempatkan di mana saja di Indonesia. Dan semua itu diberlakukan setara dengan tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan negara. Penjelasan ini termasuk denotatif karena disampaikan secara langsung, faktual, dan tanpa makna tersembunyi. Anggota itu tidak ada kritik, tapi saran itu tidak seperti instansi yang lain.
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 2 untuk sila keempat, di lingkungan TNI terdapat aturan dalam menyampaikan pendapat, di mana anggota diarahkan untuk memberikan saran secara santun sesuai dengan etika dan tata tertib organisasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga disiplin dan keharmonisan dalam pengambilan keputusan. Dalam menanggapi perbedaan pendapat, anggota juga tidak menyampaikan kritik secara langsung, tetapi lebih diarahkan untuk menyampaikan masukan dengan cara yang sopan dan sesuai aturan. Meskipun berbeda dengan beberapa instansi lain yang lebih terbuka terhadap kritik langsung, hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban, etika, serta hierarki dalam organisasi. Penjelasan ini bersifat denotatif karena disampaikan secara langsung, faktual, dan tidak mengandung makna kiasan. Hanya membantu ikut mendampingi, mengawasi, kemudian ikut mengamankan apabila pemerintah memberikan bantuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber kedua untuk sila yang kelima adalah keadilan distributif. Dalam konteks ini terlihat dari peran Kodim dalam mengawasi penyaluran bantuan agar tepat sasaran, adil, dan tidak memihak. Anggota Kodim termasuk Babinsa hanya bertindak sebagai pendamping dan bukan pengawas, bukan penentu penerima bantuan. Penyaluran ini tetap menjadi kewenangan pemerintah setempat. Sementara itu, Kodim memastikan proses berjalan secara tertib, objektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, penjelasan ini bersifat denotatif karena disampaikan secara langsung, faktual, dan tanpa menggunakan bahasa kiasan. Terima kasih. Jadi memang di TNI itu sama ya dengan instansi yang lainnya. Jadi penerimaannya kita juga tidak membeda-bedakan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota TNI, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang penting memiliki kemampuan dan kriteria sesuai dengan standarnya dari TNI. Misalkan si ada sepanjang rohani, kemudian memiliki kemampuan yaitu akademik dan yang lain-lainnya. Kemudian, hasil wawancara narasumber 3, sila yang pertama. Di TNI tidak ada pembedaan agama, karena semua orang memiliki kesempatan yang sama menjadi anggota selama memenuhi syarat yang ditentukan. Meskipun tugas prajurit cukup berat dan menuntut kesiagaan setiap saat, setiap anggota tetap diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, baik di satuan maupun saat pendidikan. Walaupun ada tantangan saat di lapangan, pada dasarnya TNI itu tetap memberi ruang dan solusi jika ada kendala dalam beribadah. Sehingga nilai toleransi dan kebebasan beragama itu tetap terjaga. Jadi, penjelasan ini tidak hanya menyampaikan fakta, tapi juga menunjukkan nilai toleransi dan saling menghargai. Sehingga, termasuk pemaknaan konotatif. Setiap personil, kita kan berharapnya semuanya ya, itu kan bisa melaksanakan segala sesuatunya secara benar, tertib. Tetapi kan ada oknum, pasti ada semuanya itu ada, walaupun TNI itu dituntut kedisiplinannya, ketertibannya, kemudian kesiapsiagaannya, loyalitas apalagi, tapi pasti ada oknum yang melakukan pelanggaran. Berdasarkan narasumber ketiga untuk sila kedua, dalam lingkungan TNI setiap anggota wajib disiplin dan taat aturan. Setiap pelanggaran baik ringan maupun berat akan ditindak tegas untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Pelanggaran disiplin umumnya dimulai dari teguran hingga sanksi yang lebih tegas jika diminta. Sedangkan pelanggaran pidana diproses melalui sistem peradilan militer oleh polisi militer, auditor militer hingga pengadilan militer. Hal ini menunjukkan bahwa anggota TNI tidak kebal hukum. Penjelasan tersebut bersifat denotatif karena disampaikan secara lugas, jelas, dan berdasarkan fakta tanpa menggunakan makna kias. Itu sebenarnya sudah bisa dilihat ya, karena rekrutmen, pertama dari rekrutmen, penerimaan anggota TNI itu kan dibuka di seluruh Indonesia. Dan itu berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia dan dibuka dalam waktu yang sama. Jadi untuk peluang atau kesempatan dari seluruh warga Indonesia bergabung menjadi TNI itu sama haknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang ketiga untuk sila yang ketiga, nasionalisme dalam TNI terlihat dari sistem rekrutmennya yang terbuka untuk semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, atau daerah. Semua ini dilihat berdasarkan kemampuan. Setelah lulus dan menjalani pendidikan, penempatan prajurit dilakukan sesuai kebutuhan organisasi, bukan dari asal daerah, sehingga setiap anggota itu harus siap bertugas di seluruh Indonesia dengan sistem ini. Tidak ada diskriminasi, untuk semua diperlakukan sama, setara, dan punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga keutuhan negara. Penjelasan ini termasuk denotatif karena disampaikan secara langsung, jelas, dan berdasarkan fakta tanpa makna tersembunyi. Kodim itu satuan teritorial dan kita merupakan satker tersendiri, jadi kan harus bersinergi dengan masyarakat.
Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini dalam membantu tugas pemerintah daerah kita sudah bersinergi dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 3 untuk sila keempat, dalam kehidupan masyarakat, prinsip permusyawaratan terlihat dari adanya kerjasama antara TNI, pemerintah, kepolisian, dan masyarakat dalam mengambil keputusan, sehingga tidak ada dominasi dari satu pihak. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program, seperti pembangunan zona integritas untuk menciptakan lingkungan yang adil dan bebas dari korupsi, serta kegiatan Jogja Celing, yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan bersama setiap hari Jumat. Selain itu, ada juga patroli rutin dari kepolisian untuk menjaga keamanan. Dari kerjasama ini, masyarakat juga mulai lebih peduli, misalnya dengan mengurangi sampah dan menjaga lingkungan. Dengan begitu, setiap keputusan yang diambil merupakan hasil kebersamaan dan kepentingan bersama. Penjelasan ini bersifat denotatif karena disampaikan secara langsung, faktual, dan tidak mengandung makna kiasan. Nah, kita ada satu program ambulan gratis. Pokoknya membutuhkan pertolongan itu bisa menghubungi nomor telepon sekian. Itu ada di plan di depan itu. Nah, itu salah satu bentuk kepedulian dari Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang ketiga, untuk sila yang kelima adalah Kodim tidak hanya berperan sebagai satuan militer, tetapi juga hadir membantu masyarakat, terutama yang kurang mampu, contohnya melalui program ambulan gratis untuk kondisi darurat, serta program Kodim Jogja Fest yang mendukung pelaku UMKM agar bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian. Dengan ini, berbagai program Kodim berusaha menjadi tempat yang memberi manfaat dan dukungan bagi masyarakat sekitar. Penjelasan ini bersifat konotatif, karena selain menyampaikan informasi, juga mengandung makna kiasan seperti menjadi rumah bagi masyarakat, yang menggambarkan kepedulian dan peran Kodim sebagai pelindung serta pendukung warga. Terima kasih. Masalah yang kami temukan adalah kurangnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan pembinaan di Kodim, seperti wawasan kebangsaan dan kegiatan sosial. Hal ini menjadi masalah penting karena dapat menyebabkan sikap apatis, kurang disiplin, serta menurunnya rasa nasionalisme pada generasi muda. Jika dikaitkan dengan nilai Pancasila, maka pada nilai dasar, masalah ini berkaitan dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, karena rendahnya partisipasi menunjukkan kurangnya rasa cinta tanah air. Kemudian juga berkaitan dengan sila kelima, karena semua pemuda seharusnya mendapat pembinaan yang merata. Dan sila kedua, karena pembinaan harus dilakukan secara manusiawi dan menghargai potensi mereka. Selanjutnya pada nilai instrumental, hal ini diwujudkan melalui program-program pembinaan dari Kodim, seperti pelatihan bela negara, kegiatan sosial, serta kerjasama dengan masyarakat. Sedangkan pada nilai praksis dapat dilihat dari tindakan nyata, seperti pemuda yang ikut kegiatan Kodim, berpartisipasi dalam gotong royong, serta mulai menunjukkan sikap disiplin dan peduli lingkungan. Jadi melalui penerapan nilai-nilai tersebut, diharapkan generasi muda dapat lebih aktif dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Gagasan penyelesaian masalah Kodim perlu meningkatkan partisipasi generasi muda dengan membuat kegiatan yang menarik, interaktif, dan relevan. Selain itu, penting menjalin kolaborasi dengan sekolah, kampus, dan organisasi pemuda agar kegiatan lebih mudah dijangkau. Pemanfaatan media sosial juga diperlukan untuk publikasi yang lebih efektif. Pendekatan harus bersifat humanis dan partisipatif dengan melibatkan pemuda dalam perencanaan. Pemberian apresiasi dapat meningkatkan motivasi serta evaluasi rutin diperlukan agar program ke depan lebih tepat sasaran. Nilai-nilai Pancasila di Kodim 0734 Kota Yogyakarta telah diterapkan melalui sikap toleransi, penegakan hukum yang humanis, serta upaya menjaga persatuan dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Selain itu, keadilan sosial diwujudkan melalui penyaluran bantuan yang objektif dan tepat sasaran. Namun masih terdapat tantangan berupa rendahnya partisipasi generasi muda, sehingga diperlukan inovasi program yang lebih menarik agar nilai Pancasila tetap tertanam secara berkelanjutan.